wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat selalu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pelajaran SPAI pada pagi hari ini, kita sudah sampai kepada pembelajaran yang kedua, yaitu bab 2. Disiapkan bukunya anak-anak, sudah siap, dibuka halaman 21. Kita akan belajar ketika bumi berhenti berputar. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari ini semoga dapat bermanfaat dan kita semua diberi kekuatan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat menuntut ilmu dengan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadiniyah bikulli niyatus sholihah syailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Disimak anak-anak apa yang Pak Didi jelaskan. Ketika bumi berhenti berputar, itu tandanya bahwasanya peredaran bumi pada porosnya mulai berhenti. Itu tandanya kita mengalami kiamat. Jadi semua makhluk hidup yang bernyawa pasti akan mati sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185. Jadi semua apa yang ada di bumi ini, yang hidup di bumi ini akan hancur, musnah dan mati. Ya. Biasanya kita kenal dengan kiamat. Ini gambaran ini adalah gambaran kiamat, ya. Gunung, ya, semuanya akan hancur. Apapun yang ada di bumi ini semuanya akan hancur. Laut akan meluap, bumi akan terbelah. Itu tanda-tanda akan terjadinya peristiwa hari kiamat. Apa yang dapat kamu gambarkan tentang peristiwa kejadian yang ada di bumi ini di halaman 22? Ya, nanti kamu jelaskan pendapatmu, apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut. Nanti Pak Didi akan kirim video juga gambaran hari kiamat. Selanjutnya pada halaman 23 di situ ada iman kepada hari akhir. Yaitu iman artinya percaya, sedangkan menurut istilah iman artinya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat salah satu rukun iman, ya. Tepatnya rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan yang ada di dunia ini. Di hari kiamat seluruh alam semesta akan hancur beserta isinya. Kedatangan hari kiamat
hari akhir itu adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu anak-anak, ya, hari kiamat kapan datang, ya. Tapi tanda-tandanya akan ada di hari akan terjadinya hari kiamat. Tidak satu makhluk pun, manusia pun yang akan tahu rahasia tersebut. Kita seorang muslim wajib mempercayainya. Kita wajib percaya bahwa hari kiamat itu ada. Apa yang harus mempersiapkan, bekal apa yang kita hadapi? Ya, kita harus sholat, zakat, ya, puasa di bulan suci Ramadan, ya, mengaji, ya, itu adalah bekal untuk menghadapi nantinya adanya hari kiamat. Ya, sesuai firman Allah, ya, surat Al-Had ayat 7, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna sa'atu atiyatul la raiba fiha wa anna Allah ya'idzu man fil kubur, yang artinya dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah akan datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang di dalam kubur. Nantinya setelah kiamat terjadi, semua orang-orang yang ada akan dibangkitkan oleh Allah, ya, akan dikumpulkan nantinya di padang mahsyar. Hari kiamat, apa saja hari kiamat itu, macam-macam kiamat itu. Yang pertama kiamat sugro, ya, kiamat sugro yaitu kiamat kecil, ya, seperti orang meninggal, terjadinya bencana, itu kiamat sugro. Ada juga kiamat kubro, ya, kiamat besar, ya, kiamat besar, ya, tahapan-tahapannya, ya, nanti setelah seluruh manusia dibangkitkan dari kubur, ya, masing-masing mereka dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Apa yang akan dihisab, apa yang akan diperhitungkan, yaitu amal perbuatannya, yaitu tahapannya yang pertama pertanyaan dan jawaban, yang kedua membaca kitab catatan amal kita, yaitu yang ketiga melihat rekaman amal manusia di hidup ketika di bumi, di dunia. Yang terakhir yaitu timbangan amal, yaitu mizan. Selanjutnya halaman 24, di situ ada nama-nama hari, ya, hari akhir, ya. Jadi nanti kamu hafalkan, kamu pahami, kamu baca, nanti dirangkum bila perlu untuk bahan untuk belajar, ya. Ya, situ ada 23 anak-anak, yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat, yaumul hasra, hari penyesalan, penyelesaian, yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul zalzala, hari kegemparan, yang terakhir, ya, sampai nomor 23 yaitu yaumul la raiba fi, hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itu semua ada 23 nama hari akhir. Selanjutnya jadi jelaskan yaitu tanda-tanda hari kiamat, ya, tanda-tanda hari kiamat sesuai dengan, ya, sabda Nabi, hadis Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan hadis Nabi, yang artinya secara singkat di situ Rasulullah SAW menengok kami ketika kami berbincang-bincang, ya, di situ kiamat tidak akan terjadi sebelum terlihat 10 macam tanda. Apa saja nanti kamu pelajari sendiri, dibaca sendiri, ada tanda-tanda kiamat tadi, ya. Yang pertama di situ, ya, adanya ad-duhan, asap atau kabut.
adanya Dajjal si penipu, adanya Dabbah binatang melata, ya, matahari terbit dari barat, itu tanda-tanda kiamat. Dan selanjutnya ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar, kiamat sugro dan kiamat kubro. Pada halaman 25 di situ dijelaskan tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama situ ada, ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, para raja, presiden, ya, dilahirkan oleh wanita hamba sahaya, ya, dan seterusnya. Itu adalah tanda-tanda kiamat kubro. Yang terakhir itu banyak orang yang menjarah tanah makam guna untuk dibangun bagi tempat tinggalnya, ya. Nah, ini sudah banyak terjadi anak-anak, ya, tanah makam dibuat tempat tinggal. Nah, ini merupakan kiamat kecil. Ada juga tanda-tanda kiamat besar, kiamat kubro, ya, banyak sekali di situ. Penjelasannya ada 5, ya. Matahari terbit dari barat, ya, tadi sudah dijelaskan, nanti dibaca lagi, ya. Munculnya binatang aneh di dalam bumi, munculnya Dajjal. Nah, ini masih belum terjadi, ya. Semoga kita tidak sampai, ya, menghadapi hari kiamat itu, ya, masih jauh. Selanjutnya terjadinya hari akhir, maka semampulah perjalanan arwah dan roh di dalam mendiami masing-masing alamnya, ya. Alam arwah, ada alam kandungan, alam dunia, alam barzah, dan terakhir di alam akhirat, ya. Kita sudah sampai di alam dunia yang ketiga, ya. Setelah kita di alam kandungan, ya, ibu yang mengandung, setelah itu dilahirkan. Jadi kita sudah sampai pada alam yang keberapa, yaitu yang ketiga, yaitu alam dunia. Nah, di situ dijelaskan semuanya alam-alam yang kita akan lalui. Nah, yang terakhir itu nanti hikmah beriman kepada hari akhir, nanti pada pertemuan pelajaran PAI besok. Jadi nanti anak-anak apa yang Mbak Didi jelaskan tadi dirangkum, mana yang penting-penting dibaca, setelah itu dicatat di buku tulis, lalu difoto di buku tulisnya anak-anak masing-masing. Nanti dikirim ke WA melalui WA pribadi Pak Didi. Nah, terima kasih. Pelajaran hari ini semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap menjaga kesehatan anak-anak, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, ya, kalau kita keluar, ya, menghindari keramaian, ya, tetap menjaga kesehatannya, memakai masker. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.